Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurdiana, NIM 205911093. Saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Sistem Alat Indera. Pengertian sistem indera manusia. Sistem indera manusia adalah alat-alat yang berfungsi sebagai perasa, penciuman, pendengaran, penglihatan, meraba, dan merasakan sesuatu secara naluri. Menurut Saleh, alat-alat indera adalah bagian-bagian tubuh yang berfungsi menerima rangsang sesuai dengan modalitas masing-masing. Fungsi-fungsi bagian indera penglihatan yaitu kornea memiliki fungsi dalam menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke mata yang lebih dalam. Yang kedua, lensa mata memiliki fungsi dalam meneruskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. 3. Iris memiliki fungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. 4. Pupil berfungsi sebagai saluran masuknya cahaya. 5. Otot mata berfungsi mengatur gerakan bola mata. 6. Saraf mata fungsinya meneruskan rangsang cahaya dari retina ke otak. Cara kerja mata dalam menjalankan fungsinya membutuhkan cahaya dengan tujuan untuk melihat objek. Lensa mata dapat mendapatkan cahaya lalu jatuh ke retina, kemudian ujung saraf penerima di retina akan menyampaikan bayangan ke otak. Setelah diproses dapat melihat suatu objek cahaya. Indera pendengaran terbagi menjadi 3. 1. Telinga bagian luar. A. Daun telinga berfungsi. Telinga bagian luar terbagi menjadi 3. Yang pertama, daun telinga berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. 2. Lubang telinga. 3. Liang pendengaran. Yang kedua yaitu telinga bagian tengah. Dia itu ada 3 bagian atau 3 macam. Yang pertama, gendang telinga berfungsi menerima rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. 2. 3 tulang pendengaran atau martil landasan dan sanggurdi. Yang ketiga, saluran Eustachius menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. A. Tingkap. Yang pertama, tingkap jorok berfungsi mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Yang kedua, setengah lingkaran. Yang ketiga, rumah siput. Cara kerja telinga. Getaran bunyi masuk dalam lubang telinga, kemudian bunyi akan mencapai gendang telinga dan gelendang telinga pun ikut bergetar. Gerakan gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Setelah itu, rumah siput akan bergetar. Cairan limfa di dalam rumah siput akan bergetar. Getaran cairan limfa merangsang ujung-ujung saraf. Ujung-ujung saraf menyampaikan rangsang bunyi tersebut ke otak sehingga dapat mendengarkan bunyi. Indera pengecap. Pada lidah terdapat bintil-bintil yang disebut dengan papilla yang merupakan ujung saraf pengecap. Beberapa pengecap yang ada di lidah yaitu yang pertama, pangkal lidah berfungsi mengecap rasa pahit. Yang kedua, tepi lidah berfungsi mengecap rasa asin dan asam. Yang ketiga, ujung lidah berfungsi mengecap rasa manis. Indera peraba. Yang pertama yaitu epidermis, merupakan lapisan terluar dari kulit serta tersusun atas kulit hati dan lapisan malhigi. Terdapat saluran keringat, lubang kulit atau pori-pori serta ujung rambut. Kulit ari berfungsi sebagai mencegah masuknya bibit-bibit penyakit ke dalam tubuh dan mencegahnya menguapnya air dari tubuh. Yang kedua, dermis, terdapat kelenjar kelenjar minyak, akar rambut,
pembuluh darah, saraf, serta reseptor indera peraba. Yang ketiga, epidermis adalah lapisan yang paling mendalam dari susunan kulit yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Indera penciuman atau hidung. Hidung adalah salah satu sistem alat indera yang memiliki fungsi sebagai pembau dan jalan pernapasan. Fungsi bagian-bagian hidung ada 4 macam. 1. Lubang hidung berfungsi sebagai jalan masuknya udara. 2. Saraf pembau berfungsi dalam pengiriman bau-bau ke otak. 3. Lubang hidung berfungsi sebagai tempat menyaring udara yang masuk data proses pernapasan. 4. Selaput lender berfungsi sebagai tempat melekatnya kotoran dari sebagi indera pembau. Itulah materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.